Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Formato. Kami di sini akan menemani kalian untuk mengenal lebih dalam apa itu Formato. Kita juga mengusung satu judul, yaitu ada apa sih di Formato periode 2023-2024. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Andre sebagai host dan rekan Saya Puput. Di sini pada podcast kali ini kita mengundang Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Formato periode 2023-2024. Mungkin untuk perkenalan dari Mas Ketua bisa terlebih dahulu diperkenalkan. Oh iya. Perkenalkan, saya Muhammad Nasruddin Yahya dari jurusan Teknik Mesin selaku Ketua Umum Forum Mahasiswa Mojokerto Universitas Negeri Surabaya tahun periode 2023 dan ya sudah. Mungkin dari Mas Wakil Ketua bisa diperkenalkan secara singkat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asri Firdaus. Di sini saya terpilih secara pemirsa menjadi Wakil Ketua Umum Forum Mahasiswa Mojokerto Universitas Negeri Surabaya tahun 2023-2024. Nah, sebelumnya itu waktu sebelumnya mencalonkan jadi ketua itu pernah masuk ke departemen mana dulu? Dari siapa dulu? Dari ketua. Oh iya. Kalau aku dulu itu dari Departemen PSDM. Dari Pengembangan sumber daya manusia. Iya. Kalau dari Mas Daus dari mana? Oke, kalau aku sendiri berasal dari Departemen Agrikultur sesuai dengan yang tak pakai ini. Gini, alasan sebelumnya mencalonkan diri jadi sama Wakil Ketua Umum itu apa? Yang pertama ya, aku juga lihat kita juga rundingan sama teman-teman juga ya awalnya. Ini mau siapa jadi, kita rundingan. Ternyata ada dua paslon. Yaitu yang pertama saya sama Mas Daus ini, yang kedua itu ada Cinta sama Miftah. Jadinya kita rundingan terlebih dahulu dengan teman-teman seangkatan. Itu kita rundingkan terlebih dahulu siapa yang mau maju atau yang yang mau maju istilahnya yang sukarela awalnya. Kalau belum mencapai kesepakatan, kita beri waktu dulu untuk berpikir dan akhirnya alhamdulillah kita menemukan jawabannya. Kalau dari Mas Daus sendiri alasannya? Oke, kalau dari aku sendiri sih takutnya hampir sama kayak Mas Rudi. Cuma kita di sini berdua sebelumnya juga ada diskusi satu angkatan. Itu enaknya kayak gimana? Sebenarnya yang maju bukan aku, ada anak satu cuma. Lanjut. Ya. Terus kenapa kok bisa berpasangan gitu? Kenapa kok nggak pilih yang lain gitu? Kok harus Mas Rudi sebagai ketua? Gini, aku dulu udah pernah pegang komitmen kalau disuruh maju harus pasangannya harus laki-laki. Jadi nggak mau perempuan. Oke. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita interview untuk yang pertama, yaitu apa sih Formato itu menurut Mas dan organisasi yang seperti apa Formato itu? Mungkin salah satu perwakilan. Untuk Formato itu adalah kepanjangan dari Forum Mahasiswa Mojokerto yang telah didirikan pada tanggal 29 November 2016 di Danau Unesa Kelintang. Waktu itu angkatan 2000 berapa ya? 2015. Kalau nggak salah 2015 itu mengadakan perkumpulan. Kayak awalnya cuma kumpul-kumpul aja gitu. Kayak perkumpulan dari Mojokerto awalnya cuma kumpul-kumpul aja. Itu di Danau Unesa Kelintang. Itu akhirnya mendirikanlah sebuah kayak organisasi ya yang namanya Forum Mahasiswa Mojokerto juga. Forum Mahasiswa Mojokerto atau Formato ya. Pada saat itu masih kecil banget. Masih skalanya masih emang kayak strukturnya belum kayak terbentuk seperti sekarang, belum besar seperti sekarang, masih awal lah, masih mulai. Terus di sini Formato itu juga menjadi wadah untuk mahasiswa-mahasiswa Mojokerto ya, agar inspirasinya terus bakat minatnya itu dicurahkan di sini. Jadinya intinya buat wadah sih untuk itu, juga untuk perkumpulannya juga, mencari teman juga itu pasti banyak
banyak teman juga yang dari Formato juga. Nah, di perkumpulan itu kan pasti ada yang punya inisiatif itu. Siapa Mas? Yang punya ide kalau bikin Formato gitu biar terstruktur gitu. Kalau nggak salah itu waktu terstrukturnya sekitar 2000, pokoknya tahun periode 2000 ya 11 atau 18 gitu nggak salah. Itu departemennya sama nggak kayak yang saat ini? Kalau departemennya hampir sama sih. Mungkin dulu ada yang beda gitu, tapi cuma mungkin menurutku sih, kalau menurutku aku kan nggak terlalu paham yang dulu-dulu banget gitu. Jadinya aku kira sama sama sekarang. Pasti di sebuah organisasi pasti punya visi misi. Nah, di Formato sendiri itu visi misinya apa sih? Mungkin visinya bisa Bisa masuk. masuk di iya. misinya. Untuk visi misi kan apa, kayak setiap periode itu ganti ya. Untuk dari kami, untuk visi kami ya itu mewujudkan Formato sebagai organisasi mahasiswa daerah yang PP2U, di mana PP2U ini adalah profesional, berhak mulia, bertanggung jawab, dan unggul. Untuk misinya Oke, untuk misinya kita punya 3. Yang pertama itu meningkatkan solidaritas, keharmonisan yang tercipta antar fungsionaris, baik itu aktif, pasif, maupun alumni juga. Untuk yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas Forum Mahasiswa Mojokerto menjadi wadah untuk seluruh mahasiswa Mojokerto yang kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah meningkatkan prinsip disiplin serta mempererat hubungan silaturahmi baik dari internal maupun eksternal seperti organisasi mahasiswa daerah lainnya. Mungkin seperti itu. Next ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai kabinet. Jadi kan setiap organisasi itu pasti mempunyai ikon gitu. Ikon lambang dari Formato itu apa sih Mas? Nama kabinet ini. Coba boleh dijelaskan dari ketua Formato. iya. Untuk nama kabinet ya pada periode kita ini itu adalah Kabinet Abhirama Narta Darmantara Saka Majapahit, yang berarti selaras untuk mengabdi tanpa batas dan jarak di bumi Majapahit. Untuk maknanya? Maknanya, oke, saya jawab ya. Untuk maknanya yang pertama itu ada gambar Raja Hayam Wuruk. Kenapa kok percaya? Kenapa nggak kacamata? Karena kita berdua udah diskusi lama, udah diskusi banyak lebar. Karena beberapa tahun terakhir periodenya kan Gajah Mada terus ya. Nah, kita mau ada perubahan sedikit, ya, yaitu mengambil logo gambar Raja Hayam Wuruk. Kenapa? Karena Raja Hayam Wuruk kan di masa-masa itu masa kejayaannya. Nah, kita berharap di Formato tahun ini tuh bisa terjadi di sini. Next, untuk tadi disinggung tentang departemen kan. Iya. Nah, di Formato ini departemennya itu apa aja sih dan masing-masing tugasnya itu seperti apa? Nah, untuk departemen ya, di sini ada 6 departemen ya. 6. Yang pertama itu BPH, yaitu Badan Pengurus Harian. Itu tugasnya untuk apa ya, kayak mengkoordinasi semuanya sih. BPH kan terdiri dari kayak isinya itu ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris gitu kan. Nah, itu juga yang jadi kayak patokannya di situ. Terus lalu yang kedua ada PSDM, pengembangan sumber daya manusia, yaitu di sini PSDM ini secara apa ya, secara itu buat mengembangkan sumber daya yang ada di Formato, entah itu pasif atau aktif, entah itu anggota pasif, aktif, dan di situ. Terus lalu ada Agamsos. Agamsos ini kepanjangan dari agama, Kemanusiaan dan sosial. Nah, di sini itu untuk untuk mewadai teman-teman yang mungkin di bidang agamanya, kemanusiaan dan sosialnya juga. Kalau mungkin ada bencana atau bantuan sosial, itu yang mengurusi Agamsos. Lalu ada
Kominfo. Kominfo ini kepanjangan dari komunikasi dan informasi, itu mengurusi kayak seluruh media baik di WA, IG, Twitter, YouTube, TikTok itu, sama nyari-nyari informasi yang dari luar juga, dari luar dalam, atau memberi informasi dari dalam keluar juga. Terus setelah itu ada Senor. Senor itu kepanjangan dari seni dan olahraga, dimana di Senor ini nggak hanya program kerjanya itu nggak hanya di olahraga aja, tapi ada seninya juga. Seperti periode tahun kemarin itu ada Janari dan juga Trofeo Futsal. Jadinya ada seninya, ada olahraganya juga. Jadi untuk mewadahi teman-teman yang mempunyai bakat dan minat lah di bidang olahraga dan seni, agar mereka juga terus skillnya itu terus terlatih, terus terasa juga. Lalu terakhir ada Ekraf. Ekraf ini kepanjangan dari ekonomi kreatif, di mana kita mewadahi untuk anak-anak yang formato, yang pasif atau aktif, terutama yang fungsio, itu untuk cara mengelola kayak kewirausahaannya, terus bagaimana cara mereka untuk marketingnya itu juga. Jadinya kita juga mendapat pendapatan dari situ juga. Jadi kayak Ekraf itu sebuah bentuk kelompok investasi gitu, bisa dikatakan seperti itu, Pak? Iya, bisa aja. Bisa. Cuma lebih skalanya juga, kalau investasi kan lebih tinggi ya. Kita yang mungkin investasi kecil-kecilan. Terus itu Mas, kan setiap departemen itu kan punya anggota. Nah di tahun ini itu kita nambah anggota atau malah mengurangi anggota kalau dilihat dari tahun sebelumnya? Nambah anggota. Nambah anggota. Kalau periode tahun kemarin itu hanya ada 35 sampai 40. 45. Nah, untuk yang setahun sekarang ini, periode sekarang ini kita membuka sampai 50. Jadi totalnya keseluruhan 50 mahasiswa. Itu kenapa Pak nambah? Gini, aku belajar dari periode-periode sebelumnya. Kenapa kami buka nambah kuotanya buat fungsio. Karena untuk periodeku tahun kemarin itu banyak yang mengundurkan diri. Jadi kita nggak mau adik-adik kita ini merasakan apa yang kita rasakan. Jadi biar mereka itu tetap bisa banyak solid. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai departemen dari Formato. Mungkin ada program unggulan dari departemen yang ada di Formato. Itu bisa disebutkan. Untuk program unggulan dari setiap departemen ya. Kalau aku sebenarnya nggak enak sih ngomong di sini. Nggak apa-apa. Soalnya ini kan juga program mendatang gitu loh. Aku juga belum tahu sih. Mungkin ini cuma gambaran aja ya. Entah nanti waktu kedepannya nanti programnya berbeda, mohon maaf juga. Itu yang pertama dari PSDM, nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dari PSDM untuk program unggulannya ya, mungkin aku bisa sebutin dari Welgenin atau yang dulunya itu Welcome Party. Kalau Welgenin itu bisa dijelaskan seperti apa? Sebenarnya sama konsepnya sama Welcome Party, cuma dulu waktu tahun 2020 kan ada corona itu, jadinya kita ubah namanya jadi Welgenin dan ubah konsepnya jadi serba online kan waktu itu. Jadinya kita ubah jadi Welgenin, tapi maknanya tetap sama, yaitu untuk memberi bekal atau mewadai mahasiswa-mahasiswa baru yang baru masuk di UNESA itu seperti apa nantinya akan menghadapi di kampusnya nanti. Oke. Kesulitan nggak sih Mas dalam mencari pesertanya ketika untuk mengikuti Welcome? Kalau pesertanya, alhamdulillah kita cukup mudah untuk mencari peserta, karena pesertanya itu dari mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya yang ada di Mojokerto. Jadinya mereka kan udah tergabung dalam satu grup nih. Nah itu kita ajak terus dan alhamdulillah juga banyak juga kemarin itu yang ikut Welgenin itu. Mungkin yang membuat mereka tertarik sama Welgenin itu mereka kan mahasiswa baru ya.
Jadi mereka tuh butuh apa, bekal pengalaman ya, meskipun kecil-kecil bisa kita berikan secara apa, sementara gitu. Jadi ya buat bekal kecil lah sebelum mereka masuk ke dunia kampus, seperti itu. Jadi itu program unggulan dari podcast. Kalau dari departemen yang lain, Dari departemen yang lain ya, ya boleh disebutkan ya Pak. mungkin dari senior ya. Ya, Kalau dari senior aku lihat program unggulan, bukan program unggulan, kayak program yang wajib itu serta itu ada kayak trofi futsal atau pertandingan futsal. Nah itu seperti itu kayak lebih untuk mengaktifkan diri aja, kan trofi futsal itu kayak pertandingan persahabatan gitu. Nah itu lebih mengaktifkan diri terhadap kita yang bisa melakukan fungsionaris waktu itu. Terus ada juga kita kan pesertanya dari SMA, SMK gitu kan, Ya. dan SMP juga, itu juga agar mereka saling kenal juga gitu, dari SMK ini, SMA ini, SMP ini gitu, gak kenal. Lalu juga kita membranding Formato juga. Jadi kan pastinya setiap tahun itu pasti draft futsal ini pasti dinanti oleh mereka gitu. Oh tahun ini ada pertandingan futsal dari Formato gitu, biasanya gitu. Jadinya kita membranding juga dari Formato juga. Jadi dari program unggulan tersebut, Formato itu bisa memperkenalkan fungsinya kepada masyarakat. Iya. Jadi Formato ini memang bermanfaat nggak bagi masyarakat? Kalau dilihat dari program-programnya. Kalau masalah bermanfaat buat masyarakat sih kita nggak tahu ya, yang merasakan masyarakat ya. Kita cuma memperkenalkan, kita cuma melakukan apa yang perlu dilakukan, kita cuma mengabdi pada masyarakat. Mungkin kalau dikatakan bermanfaat, pasti 1-2 pasti ada yang merasakan manfaatnya, entah itu dari broker atau dari santunan atau dari apa, pasti ada. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Mas, adakah strategi atau dari wakil ketua atau dari ketua itu untuk mendekatkan antara departemen? Karena kan kita ketahui dari setiap organisasi itu kan pasti memiliki anggota-anggota baru yang akan dikenalkan kepada anggota-anggota lainnya. Nah, itu kan ada cara strategi untuk mendapatkan mereka biar lebih solid gitu. Ada dari ketua dulu. Iya. Mas. Untuk dari aku ya, untuk cara mendekatkan itu sebenarnya juga dari personalnya masing-masing ya. Dia mau kalau dia mau kayak berusaha lebih keras atau enggak gitu. Kadang kan ada yang pendiam, ada yang kayak aktif banget gitu kan. Nah itu kita mendekatkannya dengan cara kita sering adakan pertemuan-pertemuan gitu juga. Dan kalau ada rapat-rapat gitu, kalau bisa offline gitu kan, maksudnya kalau bisa ketemu langsung biar kenal juga. Lalu kebetulan kita dari BPH ya ada makrab ya, makrab itu malam keakraban, dimana itu nantinya kita bertujuan untuk mengakrabkan diri satu sama lain antar fungsio. Jadinya nantinya kita mungkin insya Allah setelah itu mungkin bisa lebih akrab ya. Setelah makrab itu salah satu strategi juga tuh. Itu sih dari saya, mungkin Mas Daus bisa menambahkan. Kalau dari pandanganku sendiri mungkin hampir semua udah disebutin sama Mas Nasarudin. Kalau dari aku mungkin bercanda ya, cuma nggak semua orang kan suka bercanda gitu. Tapi kalau dari cara aku sendiri itu bercanda itu mungkin lebih masuk, lebih cepat buat ngeraketin sama satu antara lain gitu. Itu sih. Selanjutnya itu kan tadi udah disebutin departemen-departemen itu. Pasti setiap departemen itu pasti ada permasalahan di dalamnya. Iya. Itu sebagai ketua dan wakil ketua itu gimana sih untuk mengatasinya? Ya, untuk mengatasi permasalahan ya. Maksud dari yang saya lihat, permasalahan yang paling sering itu adalah kayak nggak raketnya teman-teman gitu kan. Terus banyaknya miskom juga. Nah, itu caranya itu lebih mengakrabkan diri aja, terus memahami karakternya masing-masing juga. Itu juga penting ya di sebuah organisasi itu. Lalu sering-sering komunikasi juga
sering-sering komunikasi satu sama lain sih. Kalau misal contohnya ada kayak ada program kerja itu kita sering-sering komunikasi, kita sering-sering chat dia atau apa gitu ya kan, sekedar untuk menanyakan basa-basi mungkin juga bisa gitu kan lebih akrab itu lebih baik juga di dalam sebuah organisasi itu. Intinya juga itu, pokoknya intinya itu yang pertama tadi pahami karakternya masing-masing dulu, terus kita sesuaikan dengan karakternya mereka. Misal mereka kayak pendiam gitu, kita harus apakan, misal kayak aktif gitu kita harus apakan gitu, penting juga. Sama jaga-jaga akrabnya juga gitu, itu yang penting. Kalau dari Mas Daud sendiri gimana? Ya, betul apa yang dikatakan sama Nasaruddin tadi. Karakteristik itu perlu banget dipahami satu sama lain. Kalau selebihnya sih mungkin saling pengertian ya. Saling pengertian ini dalam arti nggak harus dari proker aja. Bisa nanti kita ajak ngopi, terus main bareng, healing ataupun apa yang bikin. Kalau proker kan pasti capek, pasti jenuh, iya, bosan rapat pasti, ya healing dekat-dekat atau ngopi gitu. Nah. Itu sih. Nah, seperti yang dijelaskan kepada Mas Rudi sama Mas Das itu tadi kan kayak masalah internal dari Formato. Kalau masalah eksternal ada nggak, Mas? Masalah eksternal itu pasti ada. Itu kan dari pihak luar. Ya. Dari pihak luar itu yang mungkin kita itu nggak bisa mengendalikannya itu. Ya kan contohnya misal kayak ada sebuah kayak webinar, kita ngadain webinar, terus ada kayak materi dari pihak luar. Nah itu pihak luarnya kadang ada yang waktu mendekati hari H itu kan bilang nggak bisa. Itu contohnya seperti itu. Itu kita langsung cari-cari solusi gitu kayak gimana. Itu misal mendatangkan dari apa materi dari lain atau materi lain atau kayak gimana, itu kan nantinya juga jadi solusi juga itu. Jadi kalau pihak eksternal itu emang kita nggak bisa kayak mengendalikan sepenuhnya, tapi kita bisa mencari solusi-solusi yang menurut kita itu yang terbaik untuk Kayak gitu, kasus kayak gitu itu sering terjadi atau enggak ya ketika ada proker gitu? Ya pasti sering banget ya. Makanya kita ini di misi tadi kan ada menerapkan prinsip disiplin. Nah, disiplin itu dalam arti nanti bisa secara sistematika baik itu proker ataupun apa. Jadi nanti itu bisa tersistematika gitu. Jadi terstruktur gitu, enggak sembarangan. Kalau dari ketua dan wakil ketua punya masalah pribadinya? masalah pribadi, kalau aku sih kalau pribadi ke Formatonya nggak ada sih. Tapi kalau mungkin untuk beberapa kayak personal itu pasti Ya, pasti ada. Cuma kan udahlah biarin buat apa gitu kan kita juga sama-sama organisasi juga kan, nggak baik kan kalau kayak gitu. Kalau itu kayak apa ya, kalau keluh kesah itu pasti ada. Cuma kan juga kan kita juga sama-sama belajar, sama-sama kayak belajar bareng lah istilahnya itu. Jadinya ya kita sama-sama aja gitu, udah nggak masalah gitu. Kalau menurutku selagi dia mau tetap di Formato juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan itu bisa mengganggu itu program kerjanya. Gitu. Ya pasti bisa sih pengaruh. Soalnya gimana ya? Masalah personal itu pasti kebawa ke kemana dia pergi. Pasti kebawa. Jadi ya harus benar-benar bisa ngontrolin diri, harus bisa tahu posisi, tahu tempatnya, yang kayak gimana. Jadi nggak semua dijadiin satu nggak bisa. Intinya profesional aja lah. Iya. Kalau maksudnya kalau masalah pribadi ya pribadi aja. Kalau ini kalau udah menyangkut organisasi ya profesional aja di organisasi, nggak usah bawa-bawa masalah pribadi gitu. Jadi untuk mengatasi tersebut hanya memahami dan memaklumi gitu aja ya, dan memaafkan. Sebenarnya kita juga menerapkan juga beberapa kayak ada sanksi-sanksi ya. Oh, sanksi. Cuma kalau sanksi itu nggak enak diomongin di Oh, sini. enggak, ya nggak apa-apa. Iya. Jadinya kurang lebih seperti itu sih. Oke.
Oke, jadi pada podcast kali ini kita akan mengadakan yang namanya game kecil-kecilan gitu. Oh, iya. Nah, game ini tujuannya untuk itu membahas mengenai chemistry kalian berdua. Oh, Chemistry. Asik chemistry. Jangan ditanya lagi, kita alumni SMA loh. Sama malah. SMA Gedek. Mungkin peraturannya bisa dijelaskan gitu. Gini, peraturannya itu aku akan nanya tentang si paling apa gitu. Gamesnya itu namanya si paling. Si paling. Iya, itu jadi kayak si paling apa dari departemen apa gitu. oh departemen itu. Iya, Bukan departemen. personal berarti. No. Bahaya mas personal. Oh iya. Bahaya. Itu baru lumayan. Terus itu menuliskan jawaban di satu kertas. Nanti aku kasih waktu 5 detik. Terus nanti dibalikan jawabannya itu. Nanti kita sediakan papan tulis untuk menulis jawaban. Nanti kita beri waktu mungkin 5 detik. Nanti langsung diperlihatkan atau kita tanya satu-satu. Oke. Dilarang mencontek ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, siapa yang paling aktif? Siapa yang paling aktif? Lima, udah, Udah. udah 5 detik. 1, 2, 3. Udah ya. Kenapa? Alasannya kenapa kok senior? Sebenarnya kalau ini kan aktifnya itu ada pikiranku juga bercabang sebenarnya. Di sini aktifnya itu sebagai kayak aktif dalam bentuk fisik atau kayak aktif dalam bentuk apa gitu ya kan. Kalau bentuk fisik emang kayak menurutku sih senior ya paling aktif. Kayak mereka juga mengembangkan dari seni juga, lalu dari olahraganya juga gitu seperti itu. Mungkin kalau dari Kominfo juga ada tersendiri juga. Ini Mas Kasus. Kenapa kok kominfo? Ya, kenapa Kominfo? Karena hampir semua kegiatan, baik itu proker ataupun kegiatan biasa, Kominfo ini pasti ada di situ. Pasti, baik itu dari kamera atau apa, dokumentasi, sama kayak yang dibilang tadi Mas Nasarudin, aktif dalam fisik atau apa, Kominfo pasti aktif dalam fisik karena dokumentasi itu perlu berjalan kaki. Seperti itu. Tulisannya gede ini mas. Oh, kenapa saya? Selanjutnya si paling prokernya berat. Beban hidup sih berat. Iya. Yes. Udah. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Tiga. Tunjukkan kemana? Terus ya kalau aku. Top. Wah, Terus Kenapa kok PSDM? Aku. Iya. Oke, yang tak lihat beberapa selama aku ikut dua periode ini, PSDM itu memegang broker yang bisa dibilang cukup berat ya. Karena yang pertama ada tadi apa, welcome generasi intelektual, welgenin itu mengajak mahasiswa baru. Nah, betapa susahnya mengajak anak-anak baru itu kan, kita nggak bisa kayak anak TK ya, ayo kesini pasti kesini semua. Nanti kan udah pada gede semua, udah pasti tahu manfaatnya apa, tujuannya apa. Itu sih. Mas Rudi sendiri dari PSDM kok berarti tidak merasa berat ya mas? oh kalau kalau aku sih kalau dari aku kan dulu kan PSDM Iya. itu kalau menurutku itu masih kalau aku bandingin sama programnya senior ini kayak lebih berat senior kalau menurutku, menurut pandangan itu seperti itu. Karena kenapa? Karena senior itu programnya itu kebanyakan besar-besar. Karena senior itu kebanyakan programnya besar-besar dan umumnya itu kayak mengajak pihak eksternal lah, atau pesertanya itu dari pihak eksternal atau dari umum, dari masyarakat juga. Jadinya
tantangannya juga di situ sih, di pesertanya juga di situ. Jadinya itu menurutku broker yang berat sih, broker banyak yang berat dari senior juga. Oke, untuk pertanyaan 1 dan 2, jawaban dari ketua dan wakil ketua tidak sama. Lanjut ke pertanyaan ketiga, si paling banyak prokernya. Banyak brokernya. Bentar. Oke, Mikir dulu. kita beri waktu dulu ya. Iya. Bisa. Udah sih. Kayaknya udah. Oke, udah. 1, 2, 3, tunjukkan kamera mas. Oke, SDM. Oke. Kenapa kok BPH Mas? Karena di sini aku lihat dari BPH itu kan bukan termasuk, maksudnya itu broker ya. Broker itu setiap broker BPH pasti ikut. Jadinya kayak mereka itu kalau maksudnya kalau apa ya, walaupun dia kayak bukan apa dari brokernya sendiri, tapi mereka itu pasti ikut dari brokernya teman-teman juga. Bahkan seluruh broker itu pasti ada anggota BPH yang akan ikut di situ. Jadinya menurutku BPH ini juga termasuk juga brokernya juga banyak juga, dari mulai makrab juga dan kegiatan-kegiatan yang mungkin kegiatan yang kayak kegiatan memperingati hari-hari nasional gitu, itu juga menurutku juga sudah berat juga sih. mungkin dari Mas Daus, kenapa kok PSDM lagi? Oke, sebelum menjawab ke PSDM mungkin aku hampir setuju sama Mas Rudin. Cuma BPH itu kan udah jadi kewajibannya ya. Kalau kayak apa berkecimpung di dalam semua broker itu pasti udah kewajibannya. Jadi hitungannya itu juga nggak terlalu berat sih, udah jadi keharusan, suatu kewajiban. Kenapa saya milih PSDM lagi? Karena saya melihat PSDM ini agak berat-berat, mulai dari Wilgenin, terus ada apa kompetitif essay juga, terus ada podcast ini, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, si paling santai departemen mana sih yang kayak kalau dilihat-lihat tuh santai banget sih departemen itu? Udah mas? Sudah. 1, 2, 3, tunjukkan kamera. Si keempat. Ini dari Mas Rudi dulu, kenapa kok milih itu? Kalau aircraft ini kenapa aku bilang yang paling santai dibanding departemen yang lain ya? Itu karena aircraft sendiri di sini mainnya di marketing atau jualan gitu. Jadi mereka bisa disambi juga, maksudnya pada saat kuliah atau maksudnya ada di rumah gitu kan, pasti mereka juga jualan, serba jualan kan sekarang kan online ya, online. Jadinya menurutku itu sih yang paling santai juga sih. Lanjut, kenapa Mas Daus? Oke, kenapa saya milih Ekraf? Sama ya dengan ketuanya. Sebenarnya kalau dibilang santai sih pasti santai, karena semua kegiatannya itu hampir online semua, kayak webinar KWU, terus marketingnya seperti jualan all shop itu juga kan dilakukan lewat online ya. Jadi Ekraf termasuk yang paling santai menurut aku. Next, untuk pertanyaan selanjutnya, si yang paling cuan untung gitu. Untuk
Jadi keuntungannya itu dari proker-prokernya gitu. Oh, kan saya broker ya. Iya. Wow. Udah. Sudah. 1, 2, 3 tujuannya Mas. Kompak lagi. Mulai kompak ya. Mulai kompak nih. Oke. Alasannya Mas dari Mas Daus. Apa dulu? Oh iya, kalau dari Senor, kenapa aku milih Senor? Tadi kan udah dibilang sama Mas Andre ya, profitnya atau cuannya itu dari broker. Karena broker Senor di sini selama beberapa periode ini banyak menghasilkan cuan seperti Janari sama Broker Futsal. Karena dengan mengadakan dua kegiatan itu kita bisa mengambil sponsor dari luar terus menggandeng sama pemerintah setempat, jadi namanya lebih luas, lebih cuan, lebih cuan. Dari Mas Daus, kenapa kok? Mas Rudi. Mas Rudi ya sudah. Dari Mas Rudi kenapa kok pilih senior juga? Alasan gue hampir sama Daus ya, yaitu karena kita juga dari sponsor juga, itu kan juga di sini untuk yang paling cuan itu dari sponsor sih sebenarnya. Sponsor itu sama juga kita kan kalau ada acara pasti ada HTM-nya. Ya. Pasti dari itu juga. Lalu sebenarnya semua, bukan semua ya, kayak ada departemen yang lain juga yang cuan juga, cuma yang kalau menurutku yang paling banyak itu dari senior. Itu sih. Jadi yang paling banyak itu dari senior. Iya. Senor. Mungkin di bawahnya dari Ekraf mungkin ya. Ya mungkin bisa. Departemennya kalau tadi katanya marketing. Ya Ekraf, karena Ekraf di situ mengurusi atau mengelola bagaimana caranya keuangan bisa masuk dari luar ke Formato. Oke. Next untuk si paling sehat. Departemen mana? Paling sehat. Sehat dalam apa dulu? Sehat broker. Sehat apa ini? Mungkin sehatnya ini mungkin dari Prokernya. brokernya, penampilannya gitu. Sehat Ada. si paling positif gitu. Positif 5. Dulu apa? 1, 2, 3. Kapsos. Sudah. Ada. Kenapa Mas Rudi milih senior lagi? Nah, kenapa aku milih senior di sini untuk sehat ya. Di sini emang sehat itu kan ada jasmani, ada rohani juga. Untuk dari kalau aku mandangnya dari jasmani, yaitu dari prokernya dari senior juga. Dari senior juga itu ini ya, prokernya itu ada rutinan. Rutinan itu ada kayak nantinya bisa futsal, bisa renang juga, bisa badminton. Terus ada cabur-cabur yang lain juga, cabang olahraga yang lain juga. Jadinya membuat kita itu mengajak mereka itu, maksudnya mengajak fungsionaris itu untuk tetap ini ya olahraga. Nggak hanya fungsionaris sih sebenarnya, ada juga kita mengajak dari Formato yang pasif juga, itu juga agar mereka juga tetap berolahraga juga di tengah-tengah sibuknya kuliah kan. Oh, iya. Jadinya menurut saya ini juga sehat secara jasmani. Oke, karena Mas Rudi itu udah bilang sehat secara jasmani, sekarang saya milih agak sehat secara rohani. Karena semua broker hampir di Akamsos itu berhubungan sama rohani ya, karena kan kepanjangannya aja agama, kemanusiaan, dan sosial. Jadi bisa diambil contoh kayak webinar. Nah, webinar ini kita mengadakan diskusi lintas agama atau membahas tentang masalah keagamaan atau apa. Jadi lebih disehatkan di rohaninya, karena jasmaninya udah di Senor. Berarti punya kelebihan masing-masing. Iya. Saling melengkapi. Saling melengkapi. melengkapi. Ya, betul. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya itu si paling warawiri.
warawiri ini aku mau tanya sebenarnya untuk apa ya, warawiri ini dalam sebuah proker atau kewajibannya mereka atau kayak gimana? Iya, dua-duanya. Entah itu rapat, proker atau lainnya. Nggak kelihatan sih. Iya. Oke, udah. Siap. 1, 2, 3. Pasti sama. Oke. Pasti. Alasannya Mas terus. Ya. Kenapa aku bilang BPH sangat bisa dibilang si paling wirawiri, baik itu kewajibannya ataupun dalam proker. Karena di sini BPH itu sebagai badan pengurus harian. Jadi kalau di dalam proker itu kan pasti ada sekretaris dan bendahara. Nah ini pasti nanti dimasukkan dalam semua proker perdebatannya. Nah untuk yang si paling wirawiri dalam kewajiban, namanya juga badan pengurus harian, pasti harus datang apapun kayak seperti undangan di organisasi mahasiswa daerah di luar, pasti nanti BPH ketua sama wakil datang seperti itu. Mungkin Mas Rudi bisa nambahin. Kalau dari aku sih ya, untuk kenapa kok aku milih BPH, karena BPH ini seperti yang bilang Mas Daus tadi juga mewakili dari pihak luar. Untuk ke pihak luar juga pastinya yang dicari ini pasti ketua atau wakil ketua, pasti yang mewakili itu nanti ketua atau wakil ketua. Mungkin kalau kita ada undangan dari pihak luar itu kayak misal ada yang mewakili mungkin bukan dari ketua atau wakil ketua, mungkin ya ketua atau wakil ketuanya lagi sibuk atau nggak bisa menghadiri undangan tersebut, jadinya kita terpaksa meminta tolong pada anggota yang lain juga untuk mewakili kegiatan tersebut juga. Terus ini BPH seperti yang saya bilang tadi kan apa ya, kayak setiap proker itu pasti ada BPH gitu, pasti ada anggota BPH, pasti bisa dibilang ini BPH ini yang paling sibuk lah di antara mereka semua itu. Jadi itu sih kalau dari aku, kayak warawiri kesana kesini itu mungkin kalau menurutku dari BPH. Menyinggung undangan-undangan, pernah diundang di mana aja formatnya? Kemarin kita diundang di salah satu makrab yang di Kediri. Iya, malam keakraban. Makrabnya Ika Mapa kalau nggak salah. Gak apa-apa. Ika Mapa itu, tapi kita sayangnya belum bisa ikut ya, karena pertama juga jauh di Kediri, itu sekitar kalau perjalanan naik motor juga sekitar 2 jaman. Juga pada saat itu kita juga masih masa-masa sibuk-sibuknya, masa transisi lah, masih masa-masa transisi, masih sibuk-sibuknya juga mengurusi internalnya juga, jadinya belum bisa. Lalu Ya sebelum ada undangan dari Ika Mapa itu sebenarnya ada satu UKM di kampus kita UNESA, itu dari kalau nggak salah itu dari apa ya, kayak karya tulis ilmiah itu apa namanya, kayak Ukim. Nah, dari UKIM kemarin itu sempat diundang buat sosialisasi, bantu sosialisasi ya. Karena kita masih dalam masa transisi kepengurusan, jadi kita nggak bisa menerimanya. Terus yang setelah undangan dari Ika Mapa tadi ada 2 undangan, kebetulan ini orang pemerintahan juga dua-duanya. Yang pertama itu dari Ning Ita, wali kota Mojokerto, dan yang kedua itu dari Gus Gara, wakil bupati Mojokerto. Ya, yang kebetulan yang mewakili ke Ning Ita, wali kota Mojokerto kemarin itu bukan kami berdua, karena ada undangan yang satunya tadi, jadi kita minta anggota yang lain yang bisa menghadiri acara tersebut. Seperti itu. Dari game tadi, dari pertanyaan nomor 1 sampai 7 itu dilihat kayak nggak ada chemistry-nya, itu banyak bedanya jawabannya. Yang keempat cuma 2 ya. iya ya, karena kan kita walaupun berbeda tapi kan tetap bisa ini bersatu, Nah, saling melengkapi lah istilahnya. Nggak apa-apa, beda-beda pendapat itu manusiawi. Yang penting nanti tujuannya sama, arahnya juga sama. tujuannya yang sama dan arahnya yang sama. Iya pasti. Jadi
kesimpulan dari game ini itu setiap departemen itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya kesibukannya masing-masing. Pasti. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu apa sih harapan serta pesan dan kesan untuk Formato ke depannya? Mungkin dari Mas Rudi dulu. Ya, untuk harapan aku berharap untuk Formato ini ke depannya ya, untuk ke depan itu lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih besar lagi gitu, juga bisa dikenal di masyarakat itu lebih luas lagi, ya kan. Terus untuk fungsionarisnya juga lebih akrab lagi, mengakrabkan diri lagi sama yang pasif ya, yang Formato yang pasif juga itu lebih akrab lagi dengan mereka juga itu. Terus untuk pesan dan kesan ya, untuk pesannya untuk Formato sih sering-sering komunikasi aja sih, sering-sering komunikasi, sering-sering kumpul, bangun chemistry-nya juga gitu, untuk apa ya, kayak untuk Formatonya juga biar lebih lebih akrab lagi, lebih akrab lebih raket lagi gitu ya kan. Terus agar mereka juga chemistry-nya juga terbentuk, chemistry-nya itu. Untuk kesannya mungkin aku belum terpikirkan untuk kesannya, soalnya kesan ini biasanya kan kita menjalani ke masa periode kita dulu, setelah itu mungkin kesannya baru bisa terbentuk ya. Tapi kalau ditanya soal kesan, mungkin aku ambil dari tahun kemarin juga. Untuk periode kemarin kesanku itu lebih ke kayak ini sih, kayak kumpulnya juga, maksudnya sering-sering kumpul. Terus apa, waktu proker, waktu setelah rapat itu kita kayak bercanda dulu, nggak ada yang, maksudnya nggak langsung pulang gitu, jadi kayak bercanda dulu. Mungkin itu sih kalau dari harapan, pesan dan kesan dari aku sih. Kalau dari Mas Daud sendiri? Oke, kalau harapan buat Formato ya, kalau dari aku sendiri mungkin bisa dilihat aja dari logo kabinet kita, yang mana berarti Raja Hayam Lurik itu menunjukkan masa kejayaannya. Nah, mungkin harapanku sih periode ini atau periode depannya Formato bisa lebih menunjukkan masa-masa emasnya lebih baik dari yang sekarang. Untuk pesan dan kesan buat fungsionarisnya, untuk pesannya yang pertama, sering-sering kumpul ini nggak harus dalam segi broker ataupun mengurus Formato ya. Kumpulnya bisa di luar Formato, seperti di kampus, misal ada waktu longgar, semua longgar bisa kumpul di mana gitu. Jadi nggak harus melulu membahas Formato, enggak. Kalau itu outputnya nanti bisa mempererat kita, nah nanti kan pengaruh dalam fungsinya juga. Untuk kesannya mungkin hampir sama kayak yang dibilang sama Mas Nasruddin tadi. Kita harus menjalani dulu baru bisa menilai atau memberi kesan. Kalau selama ini kesanku cuma satu, kasih yang terbaik aja. Oke, sebelum menutup acara podcast pada video kali ini, ada nggak Mas jargon dari Formato sendiri? Oh, pastinya ada. Kasih tahu. Jadi untuk jargon Formato ya, kalau aku bilang Formato Nesa, kalau menjawab iki Mojokerto, dicoba. Coba. Ya. 1, 2, 3. Formato Nesa. Iki Mojokerto. Oke. Demikian bincang-bincang kali ini dengan judul Ada Apa Sih di Formato. Aku mewakili Puput juga mengucapkan terima kasih, dan Sama-sama. kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan